Hello everyone, my name is Andras Yudistiawan. You can call me Edo, NPM 2019 112 103. I am study at STI Gintiaras, and today I and my friend will presentation chapter 20. Thank you. Hello everyone, my name is Eva Desi Krishna. You can call me Eva, NPM 2019-112-187. I'm student at STI Genderas, majoring is management. Bab 20. Outsourcing. A. Pengertian outsourcing. Outsourcing pada hakikatnya adalah suatu kegiatan pembelian, yaitu kegiatan pembelian jasa dengan tujuan strategis berjangka panjang. Salah satu tujuan yang terpenting dari outsourcing adalah untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dengan menekan biaya operasi. Oleh karena itu, hanya wujud outsourcing yang berupa mengganti memperkerjakan karyawan tetap dan purna waktu dengan karyawan tidak tetap dan paruh waktu. Karyawan kontrak atau bentuk lain di mana para karyawan tidak atau lebih sedikit menerima fringe benefit. Dengan kata lain, outsourcing dapat berupa penggantian memperkerjakan karyawan secara tetap dengan gaji tinggi dengan memperkerjakan karyawan dengan gaji lebih rendah. Potensi keuntungan dari outsourcing adalah memperoleh kesempatan mengatur organisasi yang lebih fleksibel untuk melakukan core activities-nya yang membedakan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain adalah terutama mengenai modal intelektual, pengetahuan, pengalaman, dan bukan lagi dari besar dan ruang lingkup sumber daya yang mereka punyai dan kuasai. B. Perbedaan outsourcing dan downsizing. Menurut Richard Duss, ada dua istilah yang sering banyak digunakan, yaitu outsourcing dan downsizing. Meskipun secara sekilas kelihatan dari luar sama, yaitu sama-sama mengurangi orang dalam suatu perusahaan tertentu, namun sebenarnya mempunyai arti lain. Perbedaan antara dua istilah tersebut antara lain: yang pertama, outsourcing. A. Pemindahan pekerjaan beserta karyawan yang mengerjakan ke perusahaan lain. B. Jumlah pengurangan relatif sedikit. C. Pengaruhnya kurang drastis karena hanya berubah pemberian pekerjaan. D. Umumnya tidak mempengaruhi masyarakat umum. E. Aktivitas tetap ada, hanya dikerjakan oleh perusahaan lain. F. Tidak menimbulkan pengangguran. G. Anggaran perusahaan tetap atau turun sedikit. Yang kedua, downsizing. A. Pengurangan karyawan dengan alasan tertentu seperti berkurangnya penjualan atau pesanan, kelesuan ekonomi. B. Biasanya jumlah pengurangan dalam jumlah yang besar. C. Pengaruh pada karyawan biasanya drastis dan langsung. D. Mempengaruhi masyarakat dan sektor publik. E. Aktivitas yang dikerjakan memang sungguh berkurang. F. Menimbulkan pengangguran secara langsung. G. Anggaran perusahaan turun drastis. C. Alasan melakukan outsourcing. Melalui studi para ahli manajemen yang dilakukan sejak tahun 1991, termasuk survei yang dilakukan terhadap lebih dari 1.200 perusahaan, Outsourcing Institute mengumpulkan sejumlah alasan mengapa perusahaan melakukan outsourcing terhadap aktivitas dan potensi keuntungan apa saja yang diharapkan diperoleh. Potensi keuntungan dan alasan-alasan tersebut antara lain: yang pertama, meningkatkan fokus perusahaan.
Yang kedua, memanfaatkan kemampuan kelas dunia. Yang ketiga, mempercepat keuntungan yang diperoleh dari regenerering. Yang keempat, membagi resiko. Yang kelima, sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Yang keenam, memungkinkan tersedianya dana pribadi. Yang ketujuh, menciptakan dana segar. Yang kedelapan, mengurangi dan mengendalikan biaya operasi. Yang kesembilan, memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri. Yang kesepuluh, memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola. D. Faktor-faktor penyebab keberhasilan outsourcing. The Outsourcing Institute, suatu lembaga yang didirikan di Amerika yang melakukan riset mengenai perkembangan outsourcing ini, mengatakan bahwa menurut penelitian ada 10 faktor yang menyebabkan keberhasilan langkah outsourcing. Yang pertama, memahami maksud dan tujuan perusahaan. Yang kedua, memiliki visi perencanaan strategis. Yang ketiga, memiliki secara tepat service provider atau pemberi jasa. Yang keempat, melakukan pengawasan dan pengelolaan terus-menerus terhadap hubungan antara perusahaan dan pemberian jasa. Yang kelima, memiliki kontrak yang cukup tersusun dengan baik. Yang keenam, melihara komunikasi yang baik dan terbuka dengan individu atau kelompok terkait. Yang ketujuh, mendapatkan dukungan dan keikutsertaan manajemen. Yang kedelapan, memberikan perhatian secara berhati-hati pada persoalan yang menyangkut karyawan. Yang kesembilan, memiliki justifikasi ekonomi dan keuangan yang layak. Yang kesepuluh, menggunakan tenaga berpengalaman dari luar. Tipe-tipe outsourcing. Dalam pengertian umum, istilah outsourcing diartikan sebagai kontrak atau work out, seperti dapat ditemukan di Conceit of Dictionary. Juga dalam pengertian yang luas, di mana outsourcing sekedar diartikan sebagai penyerahan atau pengontrakan aktivitas perusahaan pada pihak ketiga, di mana ada beberapa tipe yang dapat dikenali, antara lain contracting, outsourcing, insourcing, CO sourcing, dan benefit based relationship. Yang pertama, contracting adalah bentuk penyerahan aktivitas perusahaan pada pihak ketiga yang paling sederhana dan merupakan bentuk yang paling lama. Biasanya ini menyangkut kegiatan yang sederhana atau jenis layanan tingkat rendah, seperti pembersihan kantor, pemeliharaan rumput, dan sebagainya. Yang kedua, outsourcing adalah penyerahan aktivitas adalah perusahaan pada pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan kinerja pekerjaan yang profesional dan berkelas dunia. Oleh karena itu, pemberian jasa perusahaan merupakan hal yang sangat vital. Yang ketiga, insourcing. Jenis ini adalah kebalikan dari outsourcing, di mana perusahaan bukan menyerahkan aktivitas pada perusahaan lain yang dianggap lebih kompeten, namun justru mengambil atau menerima pekerjaan dari perusahaan lain dengan berbagai motivasi. Yang keempat, CO sourcing adalah jenis hubungan pekerjaan dan aktivitas di mana hubungan antara pekerjaan dan rekaan lebih erat dari sekedar hubungan outsourcing biasa. Misalnya terjadi dalam hal staf spesialis perusahaan diperuntukkan. Yang kelima, benefit based relationship adalah hubungan outsourcing di mana sejak semula kedua belah pihak mengadakan investasi bersama dengan pengembangan pekerjaan tertentu. Dengan demikian, kedua belah pihak betul-betul saling mendukung dan sebaliknya juga saling tergantung kedua belah pihak dan dapat pembagian keuntungan berdasarkan formal yang disetujui bersama. Perbedaan antara kontrak jasa biasa dengan kontrak outsourcing. Kontrak jasa biasa yang pertama mempunyai tujuan sekedar menyelesaikan pekerjaan tertentu. Yang kedua, sekedar menyerahkan pada pihak ketiga.
Yang ketiga, mungkin tidak dapat atau tidak sempat mengerjakan sendiri. Yang kelima, hubungan pemberian kerja dengan kontraktor pendek. Yang kelima, umumnya tidak menyangkut sumber daya manusia. Yang keenam, hubungan pemberian jasa dengan kontraktor sekedar hubungan kerja biasa. Yang ketujuh, tujuan lebih bersifat jangka pendek. Yang kedelapan, umumnya tidak menyangkut transfer peralatan atau aset perusahaan. Kontrak outsourcing. 1. Mempunyai tujuan strategis jangka panjang. 2. Ingin menyerahkan kepada pihak yang lebih profesional. 3. Ingin berkonsentrasi kepada bisnis utama. 4. Hubungan bersifat jangka panjang. 5. Seringkali disertai dengan transfer sumber daya manusia. 6. Hubungan pemberi kerja dengan kontraktor berkembang menjadi hubungan kemitraan bisnis. 7. Tujuan lebih menjangkau jangka panjang. 8. Seringkali disertai dengan transfer peralatan atau perusahaan. F. Outsourcing di bidang sumber daya manusia. Jenis tenaga yang paling banyak digunakan di sini adalah tenaga klerikal atau tenaga spesialis. Biasanya penggunaannya adalah atas dasar kebutuhan sementara untuk beberapa negara. Ketentuan perundangan kadang-kadang tidak memungkinkan menggunakan tenaga kontrak untuk kebutuhan yang bersifat tetap. Tenaga spesialis yang umumnya dibutuhkan, misal tenaga untuk rekrutmen, untuk pelatihan dan untuk audit. Sebetulnya hanya ada perbedaan yang sangat tipis antara outsourcing jasa tertentu dengan outsourcing tenaga tertentu. Kebutuhan akan pelatihan dapat dilakukan dengan mengoutsourcingkan pada perusahaan pemberi jasa pelatihan atau juga pada perusahaan pemberi jasa sumber daya manusia yang khusus berpengalaman dalam pelatihan. Beberapa keuntungan yang diharapkan diperoleh dari outsourcing di bidang sumber daya manusia adalah: A. Bukan masalah strategis. Mengandalkan dan menyerahkan tugas kepada pihak ketiga tidak akan mempengaruhi kepentingan perusahaan sepanjang tidak menyangkut tugas yang strategis. B. Pengalaman. Untuk beberapa tugas, diperlukan petugas yang berpengalaman di bidang tertentu tersebut dan sering kali hanya dapat diperoleh secara cepat melalui outsourcing. C. Biaya. Dalam banyak hal, biaya untuk menggunakan tenaga dari luar lebih kecil dan hanya menyangkut biaya variabel, apalagi diperlukan untuk waktu yang terbatas. Hal ini lebih-lebih jika standar gaji perusahaan sendiri lebih tinggi dari standar gaji perusahaan pemberi jasa. G. Resiko outsourcing. Di samping outsourcing mempunyai banyak keuntungan, namun juga ada resiko-resiko yang dihadapi perusahaan dalam melakukan outsourcing. Keberhasilan atau kegagalan outsourcing dapat disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Secara umum, resiko outsourcing dapat berupa: 1. Tidak tercapainya secara penuh tujuan yang diinginkan. 2. Tidak tercapainya sebagian dari tujuan yang diinginkan. 3. Lambatnya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Secara kategori, resiko tersebut dapat dihubungkan dan dihadapkan dengan tujuan outsourcing itu sendiri, sehingga dapat berpedoman kepada tujuan outsourcing. Kemungkinan resiko dapat dipaparkan sebagai berikut. Tujuan outsourcing: 1. Mempercepat keuntungan. 2. Mendapatkan akses kepada kemampuan kelas dunia. 3. Memperoleh suntikan kas. 4. Membebaskan sumber daya untuk kepentingan lain. 5. Membebaskan diri dari fungsi yang sulit dikelola atau dikendalikan. 6. Memperbaiki fokus perusahaan. 7. Memperoleh dana kapital. 8. Mengurangi biaya operasional. 9. Mengurangi resiko usaha. Resiko outsourcing: 1. Keuntungan tidak diperoleh secara cepat, tidak diperoleh dalam jumlah yang signifikan. 2. Akses tidak diperoleh karena pemberi tidak menunjukkan kinerja perusahaan kelas dunia. 3. Suntikan kas ternyata seret atau tidak diperoleh sama sekali karena perusahaan pemberi jasa mengalami kesulitan keuangan. 4.
Sumber daya mungkin harus ditransfer atau diperlukan oleh perusahaan pemberi jasa sehingga tetap kekurangan sumber daya. 5. Perusahaan mungkin tidak dapat bebas seluruhnya dari kesulitan yang sebetulnya ingin dihindari. 6. Karena berbagai tujuan yang ingin dicapai di atas tidak pada sepenuhnya didapat, maka fokus cost bisnis. 7. Karena perusahaan pemberi jasa mengalami kesulitan keuangan, maka mungkin peroleh dana kapital tambahan tidak tercapai. 8. Biaya sesudah outsourcing mungkin tidak berkurang, tetapi tetap atau bahkan bertambah. 9. Karena berbagai tujuan yang ingin dicapai tidak sepenuhnya diperoleh, mungkin resiko usaha tetap saja besar. H. Menghentikan outsourcing. Seorang manajer tidak hanya harus mampu menetapkan untuk memulai langkah outsourcing, tetapi dalam keadaan tertentu harus mampu pula memutuskan untuk tidak melanjutkan outsourcing. Beberapa alasan mengapa outsourcing harus dihentikan. Misalnya, 1. Karena alasan keperluan jangka pendek. 2. Kinerja tidak memuaskan. 3. Biaya terlalu tinggi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kontrak outsourcing sebaiknya dihentikan jika tujuan outsourcing tidak tercapai secara memuaskan, sesudah jangka waktu tertentu, dan sudah segala upaya perbaikan tidak juga kunjung berhasil. Pertimbangan apakah kontrak outsourcing yang sudah dihentikan atau tidak dilanjutkan itu akan diberikan kepada pemberi jasa lainnya atau dikerjakan sendiri lagi, tergantung pada evaluasi manajemen pada waktu itu. Etika dalam outsourcing. Meskipun outsourcing secara historis merupakan elemen utama ekonomi Jepang, namun konsep bahwa karyawan tidak peroleh pekerjaan selama dan karir yang lama dalam suatu perusahaan sampai baru-baru ini merupakan hal yang asing di Amerika. Namun perusahaan yang secara historis bersikap paternalistik cenderung berusaha dan secara aktif mempekerjakan karyawan atas dasar sementara. Hal-hal ini yang menyebabkan outsourcing bersinggungan dengan etika.